Ya baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Khobar Fajar Ishak dan di sini saya akan mempresentasikan tentang industri pengolahan air minum kemasan atau AMDK. Yang pertama, air minum merupakan air yang dapat dikonsumsi oleh manusia tanpa menimbulkan efek samping yang berbahaya dan mengandung jumlah mineral yang mencukupi, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa atau tawar. Dan air minum yang biasa digunakan adalah air minum yang berasal dari air tanah, mata air, dan air permukaan yang selama perjalanannya menembus lapisan-lapisan tanah sehingga terjadi filtrasi atau penyaringan partikel-partikel yang tersuspensi di dalamnya. Dan syarat mutu air minum diatur dalam SNI atau dengan nomor 0135531996. Dan yang selanjutnya adalah komposisi bahan baku. Bahan baku utama yang digunakan adalah air yang diambil dari sumber yang terjamin kualitasnya. Untuk itu beberapa hal perusahaan lakukan untuk menjamin mutu bahan baku air meliputi yang pertama pemeriksaan organoleptik, fisika, kimia, mikrobiologi, dan radioaktif. Dan yang kedua adalah sumber air baku harus terlindung dari cemaran kimia, mikrobiologi yang bersifat merusak ataupun mengganggu kesehatan. Dan yang selanjutnya adalah keterdapatan dan preparasi bahan baku. Air yang digunakan dalam proses pengolahan AMDK berasal dari air alami atau natural spring water dan sumber air yang harus memenuhi 3 parameter yang menentukan kelayakan air untuk dikonsumsi, yaitu pemaparan fisik, parameter fisik, meliputi hal yang dapat dilihat secara langsung tanpa menggunakan alat bantu, dan secara fisik air layak minum haruslah jernih, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, bebas dari benda asing atau seperti batu dan ikan. Dan yang kedua adalah parameter kimia, meliputi konsentrasi zat kimia yang terkandung di dalam air, dan semua zat kimia baik yang diinginkan maupun tidak diinginkan harus sesuai dengan syarat mutu air yang telah ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia. Dan yang ketiga adalah parameter mikrobiologi, meliputi jumlah bakteri yang ada di dalam air yang akan digunakan di dalam bahan baku. Sesuai SNI 1996, jumlah bakteri maksimal yang diperbolehkan ada dalam air adalah 100 koloni atau mililiter sampel dengan bakteri berbentuk coli. Salmonella C. perfringens adalah negatif per 100 sampel. Dan yang selanjutnya adalah proses produksi yang meliputi diagram alir. Jadi air dari sumber dialirkan melalui pipa-pipa ke tangki penampungan air baku, yaitu buffer, tank, dan disebut juga tangki penampungan pertama, dan berada di dekat sumber mata air, dan kemudian dialirkan melalui pipa ke tangki penampungan air sumber yang berada di dalam pabrik, disebut juga tangki penampungan yang kedua. Dan dengan menggunakan sistem pemanfaatan tekanan air, karena letak pabrik berada di bawah sumber mata air, selanjutnya dipompakan ke unit pengolahan air atau water treatment. Pada tangki penampungan pertama terdapat filter dengan screen 40 mm yang berfungsi menyaring kotoran seperti kerikil dan pasir sehingga mempermudah proses penyaringan selanjutnya. Dan penyaringan filtrasi, yang proses ini bertujuan menghilangkan kotoran berupa partikel-partikel kasar maupun halus, dan air dari tangki penampungan pertama dipompa menuju tangki penampungan yang kedua dengan proses raw water tank yang berbentuk silinder dan berkapasitas 10.000 liter, dan air kemudian dipompa ke filter kedua dengan screen yang lebih kecil yaitu 10 mm yang berfungsi sebagai penyaring partikel yang lolos dari filter pertama. Dan filter yang dihasilkan dimineralisasi dengan karbon aktif, dan karbon aktif berfungsi sebagai menetralisasi logam seperti cyanida, fero, dan sebagainya. Dan selanjutnya dilakukan filtrasi dengan screen 5 mm, dan air yang dikeluarkan merupakan air yang bebas dari klorin, kotoran, bau, warna, dan rasa. Dan proses selanjutnya adalah sand filter, yang terdapat pasir silika dalam sand filter yang berfungsi untuk menyaring partikel-partikel yang terlarut dalam air. Dan selain pasir silika, terdapat juga strainer yang berfungsi sebagai penyaring, dan strainer tertutupi oleh pasir silika dan berada di atas pipa penghubung. Dan posisi ini berfungsi agar pasir silika dan kotoran-kotoran yang sudah tersaring tidak terbawa ke tangki pengolahan berikutnya. Dan yang selanjutnya adalah final filter. Jadi tangki ini merupakan tangki penyaring akhir sebelum air yang dialirkan menuju ke tangki columns
untuk diozonisasi, dan pada tangki ini air disaring dan dengan membran berukuran 1 mm. Dan yang proses selanjutnya adalah sterilisasi air atau ozonisasi. Jadi proses sterilisasi merupakan proses pemberian ozon yang berfungsi sebagai membunuh bakteri dalam air, sehingga proses ini dapat disebut juga sebagai ozonisasi. Dan ozonisasi menentukan kualitas dan kuantitas produk air minum yang dihasilkan, karena ozonisasi dapat membunuh semua mikroorganisme seperti bakteri, kapang, dan khamir. Dan yang selanjutnya adalah pengisian. Proses ini merupakan proses pengisian air yang telah steril ke dalam kemasan yang digunakan, yaitu cup 240 ml dan galon 19 liter, dan distribusi air ke dalam kemasan melalui 4 pompa. Di dalam setiap pompa terdapat filter berdiameter 0,45 mm yang berfungsi sebagai penyaring semua bahan organik dan mikroorganisme yang ada di dalam air setelah proses ozonisasi. Yang pertama, A. Filling galon. Jadi pada proses pengisian galon, sebelumnya dilakukan pencucian terhadap galon, dan galon yang akan digunakan diperiksa dan kelayakannya terlebih dahulu, yaitu dengan melihat penampakan fisik galon. Jadi galon yang tidak layak digunakan antara lain dikarenakan galon pecah, berbau menyengat, dan atau terdapat lumut yang terlalu tebal. Dan galon yang layak dicuci dalam mesin pencuci galon dengan 3 perlakuan, yaitu yang pertama, pembilasan bagian luar dan dalam galon dengan air hangat suhu 60-800 Celcius, dan pembilasan galon dengan air cucian galon yang mengandung PAA atau peroxide acetic acid dan Na2O atau sodium oxide. Dan yang pembilasan yang kedua adalah pembilasan air dengan air ozon untuk menghilangkan mikroorganisme ataupun produk, kemudian dikirim oleh departemen produksi ke gudang jadi, dan produksi ini dilangsungkan dan dipasarkan, tetapi melalui pemeriksaan produk oleh departemen quality control. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa produk sudah memenuhi standar, maka produksi siap dipasarkan. Dan yang selanjutnya adalah mesin pengisian cup atau Suni berjumlah 2 buah, yaitu Suni 102 dan 103. Dan mesin Suni bekerja secara kontinu, yaitu berurutan, dan proses pengisiannya sebagai berikut. Yang pertama adalah cup supply yang berfungsi untuk menetapkan cup selanjutnya yang akan berjalan menuju buket. Dalam buket supply terdapat 8 line. Dan yang kedua adalah filter berfungsi untuk mengisi air steril ke dalam cup. Dan yang selanjutnya adalah menutup berfungsi untuk penutup cup yang telah terisi air dengan menggunakan lead film. Proses ini terbagi menjadi 2, yaitu fresh sealing dan patent correcting, yang bekerja secara bersamaan untuk merekatkan lead film dan membenarkan posisi lead film agar tepat berada di atas mulut cup. Dan second sealing berfungsi untuk merekatkan kembali lead film yang belum merekat pada saat first sealing. Dan tahap terakhir yaitu cutting dengan menggunakan cutter yang posisinya sejajar dengan second sealing. Dan yang terakhir adalah packing yang dilakukan dengan cara menggunakan kardus, dan setiap cup terdiri atas 2 sub. Setiap sub terdiri atas 24 cup dan dipisahkan oleh selembar selayar, dan kemudian kardus diseal menggunakan lakban, dan setelah di packing, kardus yang berisi cup itu kemudian disimpan di gudang bahan menjadi simpanan di gudang bahan sebelum didistribusikan didistribusikan ke konsumen. Dan mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Lebih kurangnya juga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.